wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wasahbihi amma ba'd. Bila tinundikake apa ida aroda nalikone ngersakake sapa Allah bi atin kelawan kaula khairan ing kebagusan faktihu mongko minterake sapa Allah ing abet idini ing dalem agama. Wasahadahu lan yuhudake sapa Allah ing abet di dunia ing dalem dunia. Wa basarahu lan meruhake sapa Allah ing abet diunyuti nafsi kelawan selane awak dhewe ne abet. Jadi apabila Allah menghendaki seorang hamba menghendaki kebaikan, maka Allah akan menjadikan hamba itu pandai, pintar, mengerti, memahami di dalam masalah urusan agama, baik yang bersifat usul ya pokok maupun yang bersifat buruk cabang-cabangnya. Jadi orang-orang yang alim itu tiada lain melainkan Allah kehendaki bagi mereka kebaikan. Orang yang tergerak hatinya untuk cinta kepada ilmu, untuk belajar agama, nyantri mengaji di pesantren maupun mengaji di majelis taklim manapun, itu tergolong orang-orang yang dikehendaki kebaikan oleh Allah. Dan ini harus kita sadari dan kita syukuri. Yang menghendaki kebaikan itu Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi tidak otomatis orang ujuk-ujuk pinter dengan sendirinya tanpa adanya hidayah yang Allah berikan. Jadi kebaikan-kebaikan yang kita dapatkan, yang kita peroleh, itu tidak akan lepas dari campur tangannya Allah. Tidak akan terlepas dari izinnya Allah. Selanjutnya, apabila hamba dikehendaki kebaikan oleh Allah, selain tadi disebutkan Allah akan pahamkan dalam urusan agama, yang kedua Allah akan menzuhudkannya di dalam urusan dunia. Apa itu zuhud? Zuhud mengandung pengertian lebih mengutamakan akhirat daripada dunia. Tidak antipati, tidak anti terhadap dunia, tetapi maksudnya lebih mementingkan urusan akhirat daripada dunia. Dunia tetap dicari, karena kita tidak akan terlepas dari dunia, walaupun dunia itu secara umum tidak baik, karena semenjak Allah menciptakan dunia, Allah tidak memandangnya. Tapi untuk urusan akhirat, kalian butuh dunia. Jadi dunia penting untuk mencapai akhirat. Kalian makan dan minum penting,
makan minum itu urusan dunia. Kalau kalian nggak makan minum, maka ibadah juga berat. Untuk sholat yang lemes, orang mangan orang minum, sholat ya aras. Dulu waktu saya di pesantren, ditulis di kamar saya untuk penyemangat diri. Dunia berkata, aku adalah orang yang hina, tetapi untuk akhirat engkau butuh aku. Kalau dalam Islam mengajarkan bahwa kita diperintahkan untuk seimbang ya, antara dunia dan akhirat. Minimal seimbang ya. Kalau kita mencapai makom zuhud, akhirat lebih diutamakan. Jadi mereka yang sudah mencapai derajatnya akan rela ikhlas ketinggalan dalam urusan dunianya, tetapi tidak untuk akhiratnya. Urusan dunia ketinggalan karo kanca-kanca ini sudah apa? Kancane duwe mobil mewah, kemudian punya mobil mengkilat, istrinya ada yang 4, orang kepincut, tenang-tenang saja, nggak gerusa-gerusu, nggak kepanasan, nggak kobongan, santai saja. Tetapi dia tidak terima apabila urusan akhiratnya kok ada yang melampauinya. Dia ingin mencapainya minimal sejajar, syukur bisa di atasnya. Ciri-ciri orang yang zuhud. Ini kancane kok rajin banget dari Quran, rajin ngaji, menghadiri majelis taklim, rajin tahajud, rajin Tuhan. Orang-orang zuhud, kalau kalian punya sifat zuhud di hatinya, nggak terima berlomba-lomba dalam kebaikan. Ojo nanti disalib urusan akhir. Itu prinsipnya. Jadi hidup dalam kekurangan, kemiskinan pun ya tetap sabar, tabah, menerima. Segalanya sudah digariskan. Orang miskin ya nanti di akhirat menanggung hisabnya lebih ringan daripada si kaya raya. Jadi di satu sisi orang yang kaya itu nikmat ya. Di sisi lain menanggung risiko yang berat. Ini diumpamakan di dalam kehidupan yang ini perjalanan sampean berjalan ya, dari metro ke Bandar Lampung, jalan aspal, jalannya halus, iso ngebut. Tetapi risiko ngebut juga berbahaya. Sekali jatuh, sekali kepleset, tergelincir, risikonya berat, kendaraan susah terkendali. Beda lagi dengan jalan yang kelihatannya becek, jalan tanah. Misalkan kepleset itu paling tipe enggak sepiro lorone, tumpahannya beda. Itu juga orang miskin ya. Beda resiko dengan yang kaya dalam hal keamanan. Nek maling arep nyolong jelas dulu ya, sekira-kira wong itu duweni bondo, punya harta kekayaan. Ya nek maling mlebu wong miskin ya. Lebih ngomongin nggak nemu apa-apa mesake. Sejarah bisa apa ya aman. Dan kita melihat orang
tukang becak sangat nyaman tidur di becaknya malam-malam. Sementara orang kaya kadang tidur di AC pun tidak merasa nyaman. Jadi hidup istilahnya sawang sinawang. Karena kebahagiaan itu adalah kuncinya di hati, bukan di sifatnya di lahiriah. Al-hina, hina nafs. Yang namanya kaya itu kaya hatinya, hati ini jembar, hati ini nerimo, senang dengan apa yang sudah Allah gariskan, ridho terhadap takdirnya Allah. Jadi itu yang kedua, Allah akan suhudkan dirinya terhadap urusan dunia. Jadi para salafus soleh bukan semuanya itu miskin kabeh, larat kabeh, tidak. Syekh Hasan Basri, Imam Al-Ghazali sendiri termasuk orang yang mampu, tetapi dunia itu tidak mempengaruhi hatinya. Dunia yang dimiliki untuk akhirat, yang menunjang akhiratnya. Bahkan Syekh Hasan Basri walaupun dia adalah tokoh tasawuf, pimpinannya para ulama di zamannya, hidupnya kaya raya, bahkan punya kuda yang harganya mahal-mahal. Tetapi ketika ada orang memintanya, kuda yang terbaiknya dikasihkan. Jadi kekayaannya tidak sampai ke hati. Kalau Syekh Hasan Basri tidak zuhud, enak banget orang modal, orang belum nyambut kawin jaluk tok. Di sana ini bisa, tidak mau jaluk. Itu tidak, diminta dikasihkan. Dunianya hanya sebatas di telapak tangan, tidak masuk ke dalam hati. Hatinya tidak terganggu untuk berhubungan, untuk munajat, untuk dikerubah. Orang-orang yang sulit. Selanjutnya, Allah juga akan memperlihatkan kepada hambanya, perlihatkan apa? Aib pada dirinya, kekurangan pada diri. Itu ciri-ciri orang yang Allah kehendaki kebaikan. Yang jenengan gampang introspeksi diri, ngaca, evaluasi diri, itu tanda-tanda kebaikan dari Allah. Kalau orang yang selalu melihat dirinya baik sementara orang lain jelek, ini orang-orang yang rusak akhlaknya, rusak amalnya, rusak keimanannya. Kalau istilah bilang semut di seberang lautan, cilik banget, itu ketok. Kesalahannya wong sing cilik dia iso paling iso ngerti, niteni. Mesti Paijem itu neturu ngorokan, misalkan, yo paham. Kerjaannya gampang, ngusuk sendal, umpamanya. Ini ngaji gampang telatan, sama yang pemeneh. Dan dirinya juga lebih parah, tetapi santai saja. Merasa kalau untuk dirinya tidak masalah, tidak merasa bersalah karena sudah terbiasa. Jago menilai orang lain. Jadi kalau ada semut di seberang lautan tampak, tapi gajah di kelompok mata ngarep yang pripate dewe orang kata. Istilah orang yang sering mencela, mencari kesalahan-kesalahan orang lain. Kalau orang yang melihat dirinya itu jelek, itu nantinya akan menjadi baik. Ada koreksi diri,
arep ngomongi wong, arep nyeneni wong, arep ngrasani wong, merasa dirinya itu ya paling jelek. Jadi kalau kita belum mencapai tingkat kesempurnaan, kita belum merasa diri kita paling jelek. Karena apa? Karena kalau tidak demikian ada kesombongan di hati kita. Jadi tes-tesan yang tasawuf seperti itu. Kalau kalian merasa ada satu pun makhluk Allah yang lebih jelek daripada kita, itu masih ada kesombongan di hati. Kalau kita sudah sanggup menghilangkan itu semua, ya, merasa diri kita itu paling jelek, sejelek-jeleknya makhluk Allah. Dengan manusia siapapun kita lebih jelek, bahkan dengan binatang pun kita lebih jelek. Merasa elek, itu nanti akan timbul kebaikan-kebaikan kita dan Allah akan angkat derajat. Ini Imam Al-Ghazali detail sekali dalam membahas masalah sifat takabur. Karena Imam Ghazali mengambil dasar landasan seseorang tidak akan masuk surga apabila di hatinya ada seberat darah dari kesombongan. Seberat darah itu rasa paling cilik. Ini kesombongan sih melekat di hati, tidak akan masuk surga. Makanya benar-benar dikupas tuntas dalam kitab Ihya Ulumuddin. Supaya apa? Supaya tidak ada sedikit pun kesombongan di hati umat Islam ini, di hati para santri yang mengkaji ilmu agama, mengkaji kitab Ihya Ulumuddin, supaya terbebas. Karena itu tadi kita merasa sedikit saja ada kesombongan, ada merasa lebih baik daripada yang lainnya, otomatis ya sia-sia amal kita. Sampai kenal iblis, jadi setan kenal bukan? Kenal lupa ngertos, dia kenal kenalannya lebih. Iblis seperti apa? Sebelum dia dikutuk oleh Allah, dilaknat oleh Allah, ibadahnya luar biasa. Tidak pernah menentang Allah, tidak pernah bermaksiat sebelumnya. Bahkan iblis ini yang bernama Az-Zalzil adalah pemimpin para malaikat. Makhluk Allah yang hebat sekali amalnya, ibadahnya jempol. Tetapi ia dilaknat oleh Allah, menjadi paling dibenci oleh Allah gara-gara satu sifat, yaitu sifat sombongnya, takaburnya. Ketika diperintahkan untuk sujud kepada Nabi Adam, ia tidak mau. Alasannya dia merasa lebih baik. Ana khairum minhu, saya lebih baik daripadanya. Khalaqtani min nar wa khalaqtahu min tin. Engkau ciptakan aku dari api, sementara engkau ciptakan Adam dari tanah. Musuh yang lebih mulia kudu tunduk, kudu hormat karo sing saking sore, gengsi. Sifat takabur. Gara-gara sifat ini Allah keluarkan iblis dari surga. Tidak cuma itu, dilaknat sampai hari kiamat, dan kiamat menjadi penghuni api neraka. Itu gara-gara sifat sombong. Kita mau jadi temannya iblis, itu tidak ada yang mau.
nek ditawarke ana sing pengen dadi kancane setan. Itu mboten enten apa enten jenengan sing pengen dadi kancane. Mboten enten di dunia maupun di akhirat. Tapi terkadang amalan kita itu menjurus pada amalan-amalan mengikuti ajak-ajakan setan. Makanya kita harus tiap waktu perbarui keimanan kita. Kondisi keimanan lagi lemah, perbanyak zikrullah, perbanyak ucapan la ilaha illallah, kalimat thayyibah yang lain. Menghadiri majelis-majelis taklim seperti ini, membuka Qur'annya, hadisnya, membuka kitabnya, dipelajari. Jadi hati ini ya seperti podo karo tanaman. Tanaman yang orang tahu disiram, gersang, tandus, alum, lama kelamaan akan mati. Demikian juga hati. Hati ini jenengan yang orang tahu disiram, suwe-suwe, alum, gersang. Lama kelamaan juga koslet. Koslet ya harus entek baterainya, lobet, ditelepon orangnya nyambung. Dan terus apa yang untuk menyirami hati kita ya? Siraman rohani seperti ini, mendengarkan ceramah pengajian, sregep ngaji, sregep mengkaji ilmu agama. Itu siraman-siraman yang harus kita mendapatkan setiap waktu. Para ahli hikmah mengatakan ya, kita tidak boleh sampai 40 hari tidak pernah disiram dengan siraman rohani. Karena hati kita bisa membatu, hati kita bisa mati. Jadi kan gak ada HP, ini HP batu nentek, baterai nentek, di telepon nyambung apa baterai? Nyambung. Pernah uji coba enggak? HP-nya mati, kita miss call. Itu connect boten, nyambung boten. Demikian juga hati yang mati. Rungu adzan ya. Hawane jengkel. Dulu-dulu ku adzan, apa meneh sing adzan iki suarane elek dinalah. Ya durung diseret. Dijak ngaji yo iso misui ngejak sholat berat, dijak poso boten kerso. Itu kalau hatinya mati. Jadi itu tadi orang-orang atau hamba yang Allah kehendaki dengan kebaikan. Yang pertama, Allah akan pahamkan dirinya terhadap ilmu agama. Yang kedua, Allah akan mensuhudkannya. Yang ketiga, Allah akan memperlihatkan aib pada dirinya, ditampakkan aibnya sehingga tidak sempat melihat kekurangan orang lain karena merasa dirinya yang paling jelek. Jadi para waliullah yang masalah suhud itu mereka tidak mau akhiratnya ditukar dengan dunia. Karena kalau kita tahu ilmunya, hidup di dunia ini sangat singkat, sekejap. Jenengan kedah punya perhitungan. Kalau kita menghitung 1 hari di akhirat, berapa hari di dunia? Pernah dengar bukan? Sehari di akhirat, di dunia berapa hari? 1000 berbandingannya. Ka'alfi sanatin lima ta'udun, itu di Qur'annya. 1 hari itu seperti 1000 hari hitungan kita atau di dunia. Kalau hitungannya seperti itu, kalau kita konversikan ya, umpama usia orang itu rata-rata 60 sampai 70 tahun, kita ambil 60 tahun. Apabila 60 tahun kemudian dikonversikan dengan 1 hari di akhirat, 1000 hari di dunia ini, maka
ketemu rumusnya kita hidup itu hanya 1,5 jam. 1,5 jam itu kalau tidur kita itu sepertiga hari, dari 24 jam sehari semalam, itu tidur kita rata-rata peneliti itu 8 jam. 8 jam berarti sepertiga. Kalau 1,5 jam kita hidup di dunia ya, berarti hanya 1 jam, setengah jam nggak turun deh. Itu hanya singkat sekali hidup di dunia. Makanya kalau kita tidak sampai kepada makom zuhud, kita akan rugi sekali. Kalau kita hanya mempertahankan untuk mencapai keinginan dunia, meninggalkan akhirat, sangat rugi. Janganlah kita meninggalkan ketaatan di dalam rezeki untuk duniawi, jangan sampai. Karena akhirat kekal, dunia akan kita tinggalkan. Makanya kalau dalam kehidupan di dunia ini untuk mencapai akhirat, tentu perlu dengan banyak pengorbanan, ya, perlu banyak ujian. Kalian harus menahan diri dari ngantuk, kebosanan, kejenuhan. Tapi ini adalah merupakan suatu anugerah hidayah. Kalau kalian mau mendalaminya, bertafakur. Karena kita tergolong orang-orang yang Allah kehendaki kebaikan. Termasuk orang-orang yang dipaksa untuk masuk surganya Allah. Ya, anak Abbas itu yang barat Mas Hati awalnya komplain sama abahnya, merasa dipaksa di pesantren. Awalnya dari pondok pesantren Pandenaran, MTS-nya, aliyahnya pindahkan ke pondok pesantren yang Quran Kudus. Awal-awal masuk sudah komplain, ingin balik lagi ke Pandenaran. Padahal sudah didaftarkan dan awalnya mau, ya, tadinya mau. Setelah lihat kondisi suasana yang baru mungkin kaget, ya, perlu adaptasi, jadi merasa betah, minta pindah. Tapi karena apa sudah komitmen, sudah daftar, uangnya masih sudah kurang lebih ya 20-an juta ya. Bagi apa itu termasuk tidak kecil ya, uang segitu. Langsung bersabar dan upayakan supaya selesai, jadi bisa ngambil 2 sanad. Dia dipertahankan terus, kayak terpaksa, tapi alhamdulillah dengan apa juga kuat ya. Bagaimanapun saya tetap beberapa bulan sekali komplain lagi, sampai pada awal kelas 3 ya, pada puncak kejenuhannya minta bonyong masuk kelas 3 awal, apa baru pulang haji, hari terakhir di Mekah itu ditelepon minta bonyong, menjelaskan ya jangan sekarang, apa masih belum pulang, nanti kan sudah pulang insya Allah segera ke sana. Pulang seminggu langsung ke sana, mamitkan untuk diboyong cuma apa ya, bahasanya ya, dibawa pulang dulu, tidak pamit boyong karena masih harapan nanti kalau dinasihati masih bisa. Ya, alhamdulillah dibawa pulang, barang-barang apa bilang jangan dibawa semua. Terus diajak di warung makan, ajak ngobrol masalahnya apa. Ya, ternyata punya masalah. Dia sudah siap untuk menyetorkan hafalannya untuk maju mengikuti tes ujian wisuda, tetapi sama ustadznya masih belum diizinkan ya. Karena kata ustadznya setoran harian hafalannya dites baru kekuatannya 4 juz per hari, belum bisa lebih. Tetapi Zaki merasa mampu. Kemudian musyawarah dia punya inisiatif pengen membuktikannya di pondok yang namanya Pandenaran. Apa turuti dibawa ke sana, ikuti serangkaian ujian, disoankan dulu sebelumnya sama pengasuh Bayai Taksin, di karantina 1 bulan, kemudian di akhir bulan ikuti ujian tertutup dan terbuka 2 hari, itu masing-masing harus 30 juz, 1 majlis, 1 dudukan. Alhamdulillah lulus. Setelah itu kemudian kembali kurang lebih 1 bulan, kembali lagi mau ya ke pondok yang Quran.
nasihati, akhirnya mau kembali lagi. Dan Abah usulkan, ya, waktu itu diusulkan pun tidak langsung diterima. Abah untuk memperkuatkan ustadznya membawa laporan hasil kelulusannya, Abah laporkan. Tapi ya itu bukan ukuran, karena berbeda pesantren ya. Abah bersikapnya monggo dipercaya, tapi anak saya ya pada prinsipnya insya Allah siap untuk dites. Akhirnya diusulkan ya. Diusulkan maju langsung ke pimpinannya ya, pengasuhnya langsung, karena mau ikut wisuda harus pengasuhnya langsung ya menyimak. Disimak, alhamdulillah dinyatakan lulus. Jadi dari dipaksanya awalnya, kemudian dipaksa ya menderita, kemudian menjadi terbiasa dan menjadi luar biasa. Karena berkah dipaksanya itu ternyata bisa menghotamkan, bisa wisuda di 2 pesantren. Dan insya Allah nanti di bulan depan ya, tanggal 4 akan datang ke sana, berangkat ke Pondok Pandan Aran, Jogja untuk menghadiri wisuda beliau di Pandan Aran, dan untuk di Yanbul Qur'annya diperkirakan bulan 5 ya, berbarengan dengan wisuda aliyahnya kelas 3 itu dipaksa untuk melakukan kebaikan. Kita di pesantren yang direwangi ngantuk-ngantuk, banyak biaya yang dikeluarkan. Mudah-mudahan kita tergolong orang-orang yang dipaksa oleh Allah untuk menjadi orang yang baik. Allahumma amin. Itu saja yang dapat Allah sampaikan. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.